Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas simulasi soal SNPT tahun 2023 mengenai pengetahuan kuantitatif. Soal yang akan kita bahas yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Nah, soal ini membahas mengenai teori bilangan, yaitu tentang ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Ciri yang pertama, jika bilangan itu habis dibagi 2, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Jika bilangan itu habis dibagi 3, maka jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Contohnya, misalkan 2, 6, 4. Nah, ini kalau dijumlah itu kan 2 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 12. Dimana 12 ini kan habis dibagi 3, yaitu sama dengan 4. Tidak ada sisa gitu ya. Oke, ini untuk ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ciri yang ketiga, jika bilangan itu habis dibagi 5, maka bilangan tersebut memiliki angka belakang 0 atau 5. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, untuk yang jawaban A sama C, ini kan angka belakangnya 5 sama 0. Berarti bilangan ini itu habis dibagi 5. Berarti jawaban yang A sama yang C ini salah. Sekarang kita cek yang B, D, dan E. Cara ngeceknya seperti ciri-ciri yang kedua. Jika dia dijumlahkan, maka penjumlahan angka-angkanya habis juga dibagi 3. Oke, sekarang yang B kita jumlahkan berarti 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan ini 1 tambah 3 4 tambah 6 10 18 27. 27 habis dibagi 3 yaitu hasilnya 9. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita cek dulu yang D. Kita jumlahkan angka-angkanya. 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 tambah 5 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 3 13. Nah, 13 ini kan tidak habis dibagi 3, jadi bukan. Untuk yang E, kita jumlahkan berarti 2 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 2 tambah 5 7 tambah 7 14 14 tambah 9 23. 23 itu juga tidak habis dibagi 3. Jadi yang benar adalah yang B tadi. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah, nah ini materinya mengenai fungsi kuadrat, yaitu tentang diskriminan. Nah, kurva itu ada 3 jenis, misalkan ini ya, ini ada sumbu X. Kurva itu ada yang memotong sumbu X 2 titik, ini. Terus ada yang menyinggung sumbu X, berarti seperti ini. Dan ada yang tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Nah, jika dia memotong, jika kurva itu memotong sumbu X, maka nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Jika dia menyinggung, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Jika tidak keduanya, maksudnya tidak memotong ataupun tidak menyinggung, nilai diskriminannya kurang dari 0. Di mana nilai diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, dari persamaan kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2X ditambah 1, itu nilai A ini sebagai A, nilai 2 itu sebagai B, dan konstanta ini sebagai C. Gitu ya. Nah, karena tadi dia memotong sumbu X 2 titik yang berbeda, berarti kita menggunakan yang pertama tadi, memotong 2 titik, berarti diskriminannya itu lebih dari 0, berarti B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Kita masukkan nilai B-nya yaitu 2 kuadrat min 4 dikali A-nya A dikali C-nya 1 lebih besar dari 0. Berarti ini 4 min 4
4A lebih dari 0 atau min 4A lebih dari min 4. Nah, untuk menghilangkan nilai minnya, ini kita kali dengan min 1, berarti hasilnya jadi 4A. Nah, tandanya ini jadi berubah. Berarti ini kurang ya. Berarti 4A kurang dari 4 atau A kurang dari 4/4, nilai A kurang dari 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Masih dengan soal yang sama, tetapi pertanyaannya berbeda. Sekarang yang ditanyakan, pernyataan manakah yang benar? Apakah kurva? Tadi kan di soal sebelumnya itu kurvanya memotong sumbu X pada 2 titik, gitu ya. Apakah kurvanya tersebut terbuka ke atas, apakah terbuka ke bawah, ataukah memotong sumbu Y positif, atau memotong sumbu Y negatif, atau titik puncak kurva berada di kuadran 1. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu belajar mengenai ciri-ciri fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ciri yang pertama, jika nilai A lebih besar dari 0 atau nilainya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Ciri yang kedua, jika nilai A kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya terbuka ke bawah. Oke, kita hubungkan dengan soal sebelumnya bahwa diketahui nilai A-nya tadi, A kurang dari 1. Kurang dari 1 ini dia bisa positif, bisa negatif. Berarti ada dua kemungkinan, bisa ke atas, bisa ke bawah juga. Jadi jawaban yang A sama yang B ini belum tentu. Bisa jadi dia terbuka ke bawah, bisa jadi dia terbuka ke atas. Jadi jawaban yang A sama yang B ini salah. Ciri yang ketiga, jika kurva itu memotong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Jika kurva itu memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Oke, kita cek untuk jawaban yang C, kurva memotong sumbu Y positif. Jika dia memotong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke persamaan kurvanya, Y sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1. Berarti nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa benar kurvanya itu memotong pada sumbu Y positif. Kenapa? Karena nilai Y-nya positif, gitu ya. Oke, berarti yang D ini salah. Nah, untuk yang E, titik puncak kurva berada di kuadran 1. Itu belum tentu ya. Misalkan nih, kalau kita gambarkan kurvanya, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Tadi kurva tersebut memotong pada sumbu Y dengan nilai Y-nya 1. Misalkan ini 1. Bisa jadi kurvanya itu memotong ke atas seperti ini. Nah, ini kan belum tentu dia berada di kuadran 1. Bisa jadi dia juga seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Atau mungkin ke bawah. Misalkan dia seperti ini. Nah, atau sebaliknya seperti ini. Jadi untuk yang jawaban E ini juga belum pasti. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2X plus Y sama dengan 4 dan X plus 2Y sama dengan 2 di dua titik yang berbeda. Nah, sekarang kita gambarkan dulu garis 2X plus Y sama dengan 4 dan juga garis X plus 2Y sama dengan 2. Nah, kita gambarkan dulu kurvanya. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, cara untuk menggambarkan garis dari persamaan, kita perlu mencari dua titiknya. Misalkan untuk yang garis pertama, untuk mencari dua titiknya, kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka nanti ketemu Y-nya sama dengan 4. Jika nilai Y-nya sama dengan 0, maka ketemu nilai X-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti titik potongnya berada pada 2,4. Untuk garis yang kedua, ketika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 2/2 sama dengan 1. Jika nilai Y-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 2. Berarti ini titik potongnya 2,1. Sekarang kita gambarkan pada grafiknya tadi. Untuk yang garis pertama 2,4, berarti di sini 2, yang sini 4. Ini adalah garis yang pertama. Untuk garis yang kedua yaitu 2,1. Misalkan ini 2-nya, ini 1-nya.
Berarti ini kurang lebih ini garis yang kedua. Nah, untuk menentukan persamaan mana yang memotong kedua garis tersebut, kita perlu mencari gradiennya. Cara mencari gradien, jika dia persamaan Y sama dengan MX plus C, maka M-nya ini sama dengan gradien. Jika persamaannya AX plus BY plus C, maka nilai gradiennya atau M-nya itu sama dengan min A per B. Nah, untuk garis yang pertama tadi, berarti nilai gradiennya, M-nya itu sama dengan min 2 per 1, yaitu min 2. Sedangkan untuk yang garis kedua, nilai gradiennya, M sama dengan min 1 per 2. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri garis yang memotong, ciri yang pertama, gradien tidak boleh sama. Oke, kita cek untuk yang garis pertama, ini kan gradiennya berarti M sama dengan min 1, ini M-nya sama dengan 1, ini M-nya sama dengan 3, yang ini M-nya sama dengan min 2. Sesuai dengan ciri-ciri yang pertama tadi, gradiennya tidak boleh sama. Nah, untuk persamaan yang keempat, ini gradiennya sama dengan garis yang pertama. Jadi untuk yang persamaan keempat ini salah. Kalau yang keempat salah, berarti yang ini salah, yang D salah, yang C juga salah. Berarti antara A dan B. Oke, selanjutnya ciri yang kedua, tidak boleh menyinggung titik potong. Nah, kalau kita lihat titik potong antara dua garis ini itu kan berada di sini, yaitu berada di 2,0. Nah, bagaimana cara mengecek apakah garis itu menyinggung titik potong atau tidak? Jika kita memasukkan titik potongnya ini ke dalam persamaan dan mendapatkan hasil sama dengan 0, itu berarti dia menyinggung. Tetapi jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka dia tidak menyinggung. Nah, untuk menentukan dia menyinggung titik potong atau tidak, kita masukkan nilai titik potongnya ini ke dalam persamaan. Misalkan untuk yang persamaan pertama, Y-nya itu sama dengan 0, sama dengan min 2 ditambah 5. Berarti kan ini sama dengan 3. Kan bukan 0 ya, berarti dia tidak menyinggung. Untuk yang kedua, Y-nya 0 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Berarti yang kedua ini menyinggung. Kita cek yang persamaan ketiga, 0 sama dengan 3 dikali 2 min 1, yaitu 5. Nah, di antara persamaan 1, 2, dan 3, berarti persamaan yang kedua ini menyinggung titik potong. Jadi, yang persamaan 2 ini salah. Maka jawabannya benar adalah yang B, 1 dan 3 saja yang benar. Kita lanjut, soal nomor 5. Diberikan kumpulan data 3, 5, 7, dan A. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Kita cek informasi yang pertama. Rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A-nya sama dengan 9. Oke, kita cari nilai rata-rata. Cara mencarinya yaitu dijumlahkan seluruh datanya, berarti 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah A-nya diganti 9, berarti ditambah 9 dibagi jumlah datanya yaitu ada 4 data, berarti dibagi 4 sama dengan 3 tambah 5 8 tambah 7 15 tambah 9 24 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Pernyataan yang kedua, median. Median itu sama dengan nilai tengah. Median kumpulan data tersebut 5 bila A sama dengan 7. Oke, datanya tadi yaitu 3, 5, 7, A-nya diganti dengan 7. Nilai tengahnya berarti antara 5 dan 7 yaitu nilainya 6. Jadi pernyataan yang kedua ini salah karena di sini jawabannya 5. Kita cek yang nomor 3 yaitu jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila A-nya sama dengan 6. Kita masukkan datanya yaitu 3, 5, 7, 6. Jangkauannya nilai terbesarnya yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar. Nah, ini pernyataan yang keempat ya. Modus kumpulan data tersebut 3. Pernyataan yang keempat, modus. Modus itu sama dengan nilai yang sering muncul. Modus kumpulan data tersebut 3 bila A sama dengan 5.
Berarti ini datanya jadi 3, 5, 7, 5. Nilai yang sering muncul yaitu adalah 5. Pernyataan yang keempat salah karena dia menyebutkan 3. Jadi jawaban yang benar adalah 2. Ada 2 pernyataan yang benar. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal simulasi SNBT 2023 mengenai pengetahuan kuantitatif. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.